see the blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Salam investor. Salam investor. Perkenalkan, nama saya Wildan Ansyar Firdausi. Saya dari Divisi Analysis and Investment sebagai Manager of Training and Development. Di sini saya sebagai moderator. Halo, perkenalkan nama saya Helena Diaka Parang dari Divisi Education Research and Development sebagai narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Nurhalisa Azahra dari Divisi Analysis and Investment dan sekarang saya menjadi narasumber. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dimanapun teman-teman berada tetap sehat ya di kondisi kayak gini ya. Jadi hari ini kami akan membahas mengenai investasi di kala resesi melanda. Sebelumnya, BPS telah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini minus 5% atau lebih tepatnya minus 5,32%. Sebuah hal yang menjadi isu kalau perekonomian kita sedang lesu dan ternyata sudah dikonfirmasi oleh BPS. Nah, di tengah kondisi menjelang resesi ini, kita pun tentu kebingungan dalam berinvestasi, bagaimana sebaiknya langkah yang kita ambil. Jadi aku langsung ke Helen nih, gimana Helen? Iya, kalau menjelang resesi gitu, pasti seluruh sektor terdampak. Tapi ada loh bentuk investasi yang bisa lebih tahan terhadap isu resesi gini, yaitu emas. Jadi, kalau emas itu memiliki sejumlah karakteristik istimewa yang membuatnya langgeng dijadikan aset ekonomi paling menguntungkan selama ratusan tahun. Dari tahun ke tahun, jumlah permintaan emas pun terus meningkat. Pada tahun 2017 kemarin, pertumbuhan harga emas bahkan mencapai 27%, lebih tinggi dibanding instrumen investasi pasar modal seperti saham, obligasi, dan valuta asing. Dan banyak investor di dunia berpikir untuk menarik investasinya di pasar, namun menyimpan sebagian asetnya dalam bentuk logam mulia untuk menghindari kerugian terlalu besar jika terjadi penurunan pasar. Artinya, meski untungnya terbilang kecil, emas dijadikan cadangan agar aset tak benar-benar tergerus gejolak keuangan dunia. Kenaikan nilai emas sendiri di mata investor bahkan lebih dianggap sebagai keuntungan, namun untuk menjaga aset mereka dari gerusan inflasi dalam jangka waktu yang lama. Emas juga diibaratkan sebagai asuransi bagi beberapa investor. Ketika situasi dinilai semakin memburuk, banyak investor akan menumpuk lebih banyak emas yang membuatnya harga melonjak saat krisis. Ini karena nilai emas tidak dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dan kebijakan moneter dan fiskal lain dari bank sentral dan pemerintah. Ini berbanding terbalik dengan portofolio berupa saham dan obligasi. Wah, berarti harga emas domestik juga ikut naik ya karena kenaikan harga emas secara global. Dan juga, setahuku, secara umum, naik turunnya harga emas bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah ketidakpastian kondisi global. Jadi, dalam kondisi ekonomi dan politik yang kacau, emas itu seringkali dianggap sebagai penyelamat. Karena itulah saat krisis atau perang, biasanya harga emas itu akan melonjak naik. Kemudian, ada penawaran dan permintaan emas. Jadi, bila permintaan emas lebih besar dari penawarannya, maka harga logam mulia satu ini akan naik. Dan sebaliknya, bila penawaran lebih besar daripada permintaannya, maka harga emas dapat turun. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Jadi, harga emas ini juga bergantung pada kebijakan moneter yang berkaitan dengan suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Jika The Fed menurunkan suku bunga, maka harga emas berpotensi naik. Begitu juga sebaliknya. Seperti yang saat ini terjadi, The Fed telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga sehingga harga emas melonjak drastis. Selanjutnya ada inflasi. Jadi semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi juga harga emas. Dan begitu juga sebaliknya. Hal ini karena masyarakat itu merasa aman dan lebih memilih untuk menyimpan asetnya dalam bentuk emas, sehingga lebih aman ketika inflasi. Berhubung emas semakin diminati, maka harga emas pun juga akan naik. Dan yang terakhir ada nilai tukar dolar Amerika Serikat. Jadi apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, maka harga emas lokal menguat. Dan sebaliknya, bila nilai tukar rupiah menguat, maka harga emas lokal cenderung menurun. Nah, benar banget nih Sarah. Jadi belakangan ini terjadi kenaikan harga emas yang diakibatkan oleh pandemi corona dan isu resesi. Nah, situasi ini juga mendorong investor global untuk berinvestasi di aset aman. Salah satunya adalah emas. Namun saat situasi mulai aman, mulai damai, biasanya safe haven seperti emas akan kekurangan peminat. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga mengakui bahwa emas kerap menjadi pilihan investor dikala ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini. Nah, setidaknya ada 3 alasan emas dipilih ketika ekonomi sedang tidak menentu.
Yang pertama, nilai emas itu tetap terjaga meski terjadi inflasi atau deflasi. Yang kedua, nilai emas juga masih tetap akan terjaga meski terjadi krisis ekonomi atau perang. Yang ketiga, permintaan akan emas tidak akan berkurang seiring dengan ketersediaan emas yang terbatas. Makanya wajar kalau pamor emas itu umumnya naik drastis ketika sedang krisis seperti saat ini. Nah, iya betul banget. Jadi makin yakin kan mau investasi emas, soalnya udah terbukti kalau emas memang termasuk salah satu safe haven. Iya nih, tapi aku tetap mau investasi dalam bentuk saham. Mending di emiten sektor pertambangan logam mulia apa ya yang cocok? Banyak sih emiten sektor pertambangan logam mulia, tapi yang paling terkenal tuh Antam. Jadi, dalam sekian banyak emiten sektor pertambangan, Antam merupakan perusahaan yang paling dikenal. PT Aneka Tambang adalah perusahaan BUMN pertambangan Inalum yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Perusahaan ini termasuk dalam sektor tambang dan industri penambangan logam dan mineral. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dan sumber daya mineral. Harga emas juga kian melonjak di tengah pandemi, sehingga membuat emas batangan PT Aneka Tambang bahkan telah menembus rekor terbaru, yaitu sebesar Rp1.048.000 per gram terhitung pada hari Rabu 5 Agustus kemarin. Wah iya ya, Antam cocok banget soalnya Antam bergerak di sektor tambang dan berhubungan dengan emas kan. Iya, aku juga baca nih di berita kalau penyebab melonjaknya harga emas beberapa bulan belakangan ini dikutip dari kompas.com, yaitu yang pertama, naiknya harga emas secara global. Kemudian ada pandemi virus corona yang sedang melanda dunia nih. Selanjutnya ada konflik geopolitik Cina dan India di pegunungan Himalaya yang sedang memanas. Nah, ini memungkinkan terjadinya perang terbuka antar dua negara tersebut. Kemudian hubungan Cina dan Amerika Serikat juga kian memanas. Keduanya saling menutup konsulat. Cina menutup konsulat Amerika Serikat di Chengdu sebagai upaya balas dendam atas ditutupnya konsulat Cina oleh Amerika di Houston, Texas. Dan selanjutnya persoalan ekonomi di Amerika Serikat. Jadi sebagai yang kita tahu, Amerika Serikat ini merupakan negara dengan perekonomian yang terbesar dan menyumbang 20% pada ekonomi global. Saat ini, ekonomi Amerika Serikat ini sedang terpukul nih karena adanya kasus COVID-19 yang terus melonjak hingga mencapai 4 juta kasus lebih. Nah, mantap banget. Makin yakin kan kalau mau berinvestasi di salah satu emiten berbau emas yang ini. Iya nih, tapi secara perusahaan fundamental Antam tuh bagus gak ya? Dalam keterangan resminya, Antam melaporkan berhasil mencatatkan laba bersih selama semester 1 2020 sebesar Rp24,82 miliar dari total laba usaha Rp491,44 miliar. Dari total nilai penjualan yang mencapai Rp9,23 triliun, emas berkontribusi sebesar 69% atau Rp6,41 triliun. Adapun ferronikel menyumbang 22% atau sebesar Rp2,02 triliun. Selain itu, mengingat adanya pengembangan mobil listrik, emas Antam dinilai memiliki kalori rendah sehingga cocok untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. Hal ini membuat emas dinilai menjadi emiten paling prospektif sehingga cocok untuk investasi di kala pandemi dan new normal. Nah gitu deh kalau secara fundamental. Kalau menurutmu secara teknikal gimana nih Zer? Kalau secara teknikal, grafik pergerakan harga saham mendekati zona overbought dan masih akan terus naik. Dengan menggunakan MA kelas 5 dan 10, MA 5 telah memotong MA 10 pada tanggal 20 Juli kemarin yang bisa dikategorikan sebagai golden cross. Dan juga menurut MACD, MA 12 ini berada di atas MA 26 dan nilai MACD-nya positif, maka dapat disimpulkan sedang terjadi uptrend. Selain itu, pada tanggal 21 Juli kemarin, MA 12 telah memotong MA 26 dan juga garis sinyal MACD bergerak dari negatif ke positif. Maka kita bisa buka posisi di buy nih. Kemudian menurut RSI pada tanggal 5 Agustus kemarin pergerakan harga belum menembus level 70 dan masih akan terus naik. Berdasarkan indikator stokastik pada 4 Agustus kemarin, garis persen K telah memotong garis persen D dan belum menembus level 80. Nah, teman-teman semua gimana nih? Pasti udah tercerahkan banget lah ya untuk investasi yang berkaitan dengan emas. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat ke depannya. Sampai jumpa di Capital Market Talk selanjutnya. Salam investor. Salam Investor. investor.